Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi? Alhamdulillah. Kemarin kita udah buat ya satu video yang bahas tentang pengennya langgeng dalam pernikahan gitu ya. Iya. Walaupun soundnya agak-agak bermasalah ya, mudah-mudahan soundnya kali ini nggak bermasalah. Tapi kalau bermasalah, ya mudah-mudahan teman-teman bersabar ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang yang lain lagi, Om. Apa? Apa namanya? Bahas tentang, Umi tahu nggak? Apa problematika orang-orang yang baru menikah? Problematika. Masalah Yang uang. paling besar. Uang. Betul. Masalah uang, betul. Dan itu juga kayaknya problematika yang kita hadapi ya, Umi ya. Iya. Sebelum menikah ya. Sebelum dan sebelum sesudah. menikah. Sesudah lah. Abi sebelum menikah nggak ada masalah uang. Setelah menikah sama Umi tuh kayaknya Abi keberuntungannya merosot tajam. Ujian pernikahan. Ya, problem keuangan ya. Dan Abi waktu itu masih ingat ya. Jadi ketika nikah sama Umi kan, pertama kita juga nggak terlalu mau untuk tergantung sama keluarga ya, Ya. papi dalam hal ini ya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita pengen nunjukin bahwa kita tuh mampu untuk berdiri sendirilah, kira-kira gitu ya. Nah, karena itulah kita kayak masuk dalam kehidupan yang kita tuh nggak siap sebenarnya waktu itu. Kehidupan kayak apa yang kita nggak siap? Ya, kehidupan yang bukan style kita, tapi kita harus masuk ke situ. Misal contoh, waktu itu kan kita tinggal di apartemen ya, Om. Tinggal di apartemen, terus kita punya beban-beban tinggal di apartemen. Iya. Maintenance fee yang lumayan gitu ya. Waktu itu berapa waktu itu ya? Berapa sih? Hampir 400 lah. Hampir 400.000 ya. Dan waktu itu besar banget bagi kita ya, Dek ya. 300-400 ribu itu besar banget bagi kita. Dan karena tinggal di apartemen itu juga harus bayar ini, kayak misalnya parkiran motor gitu ya. Lalu ya segala macam lah yang ada di apartemen. Listriknya lebih mahal, dan apa namanya, makanannya juga karena tinggal di apartemen jadi lebih mahal gitu ya. Nah, itu adalah semua hal yang kita hadapi, tapi ya kita bisa survive ya, alhamdulillah ya, Om ya. Nah, yang pengen Abi kasih tahu itu adalah pada teman-teman yang baru nikah ataupun yang masih punya problem-problem yang bersifat keuangan gitu ya. Kecuali kalau Anda anak sultan, Anda tidak cocok untuk nonton video kali ini ya. Kalau Anda anak sultan nggak perlu, tapi kalau yang mungkin mau nonton ya nggak apa-apa. Pertama, apa yang kira-kira menjadi pengalaman Umi ketika kesulitan uang? Bagaimana cara Umi memandang dan Umi nyelesain? Pandangan dulu deh pertama tentang dunia itu kayak apa? Dunia ya. Atau uang itu kayak apa? Ya, dulu kalau dari sisi yang Umi rasain ketika mengalami masa-masa sulit ya di awal-awal pernikahan kita, sebenarnya nggak cuma awal ya, Bia, sudah pokoknya sebelum kita punya. Sulit itu sampai tahun berapa, Om? Sampai 2012. Gozi lahir. 2012 benar. Sampai Gozi lahir ya di situ. Iya. Memang walaupun ada gaji Abi berapapun tuh kayak kurang gitu ya. Nah, apalagi di awal-awal pernikahan yang di situ notabene Abi waktu itu gajinya mungkin belum pasti ya. Abi nggak punya gaji kali pas nikah awal? Iya, karena pindah ya, Abi belum punya kerjaan. Terus di situ karena memang awalnya Abi kan nyari dulu, ibaratnya menikah kan karena Abi punya kerjaan di Bogor ya. Tapi karena sebelum menikah Abi tinggalin kerjaannya, jadi Abi jobless. Pindah ke Bogor, pindah ke Jakarta nggak ada kerjaan. Nah, cuman dalam ketika mengalami masa-masa sulit itu yang teringat cuman ini sih, Bi. Kalau Umi ya ngerasa waktu itu beban yang paling berat di Umi adalah di sini Umi itu tadi Bi bilang kepingin mandiri ya. Tapi dalam hal ini kan kita punya orang tua, dalam hal ini Abi ya. Punya orang tua yang memang berkemampuan secara finansial. Cuma memang kita, dan dalam hal ini Abi bukan tipe orang yang dimanjain sama orang tua, sehingga di situ agak sedikit lucu gitu loh. Lucunya kenapa? Kok bisa orang naik motor butut gitu kan ya? Tapi tinggal di apartemen. Itu beban ini banget. Dan orang nggak percaya semuanya. Iya gitu loh. Wah, tinggal di apartemen, kamu kaya dong. Bahkan tetangga-tetangga di kampung juga sama. Ketika melihat Abi nikah sama Umi kan, oh berarti ini Felix ini orang kaya kayak gitu loh. Nah,
padahal faktanya kita nggak punya uang. Cuman dalam hal ini kan kita nggak bisa ngomong dong kalau kita tuh nggak punya uang, nggak bisa kayak gitu loh Bi. Iya, Jadi betul. itu termasuk beban yang cukup bagi Umi cukup berat, karena itu jadi kayak anggapan orang itu nggak sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga Umi itu sampai kepikir, mungkin juga Abi masih ingat ya Umi ngomong, Bi kita tinggal ini aja yuk, tinggal biasa cari kontrakan, kemudian tinggal merakyat gitu. Karena tinggal di apartemen tuh kayak bukan ini ya, bukan kehidupan kita ya. Iya, jadi nggak ada tetangga. Nggak ada tetangga. Kita kan dari individualisme. Iya, sementara kita kan dalam hal ini kan melabeli diri kita ini kan pengemban dakwah ceritanya gitu kan. Iya. Jadi kita hidup dakwahnya itu di daerah Selipi waktu itu ya Bi. Dari situ kita berteman ya sama teman-teman yang kita dakwahi di area Selipi, di pasar. Waktu itu Abi pertama kali ngisi ya. Di musola pasar Selipi. Di musola pasar Selipi, mungkin sekarang masih ada juga di sana pengajian. Terus di apartemen sendiri kita mungkin belum ada kehidupan dakwah di situ ya Bi. Iya, sempat pingin tapi susah ya. Iya, itu pun ya. Ada musola tapi nggak ada ini. Iya, cuma baru beberapa tahun lah setelah kita tinggal. Iya, benar gitu. Jadi yang Umi rasain tuh lebih ke situ sih beban beratnya Bi. Kalau untuk masalah makan sulit, kemudian nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, mah kayaknya mungkin nggak seberapa ya dibandingin beban mental tadi. Kalau pandangan Umi sendiri tentang maksudnya gini, bagaimana sih cara Umi memandang harta atau dunia itu kayak apa sih? Iya, memandang harta dunia ya. Ya kalau dulu kita nggak sempat berpikir untuk punya cita-cita kaya, itu nggak ada. Dalam pandangan Umi ketika nikah sama Abi itu ya pinginnya itu nemenin Abi gitu ya, nemenin Abi bisa dakwah, kemudian di situ kita punya ya kehidupan yang kita harapkan bisa bisa menjadi keluarga yang bisa bermanfaat untuk dakwah seperti itu. Adapun kalau untuk harta, kita sama sekali nggak pernah ada cita-cita. Jadi ketika Umi patokan. ketika dulu Umi awal-awal kita nikah itu kan mau dong seorang istri itu bantu suaminya kan dalam hal ini untuk bisa memenuhi kehidupan rumah tangga. Juga pasti pingin dong Umi bantu misalkan ibu sama bapak, karena kan Umi anak tunggal ya Bi ya. Jadi kepingin banget bantu mereka, tapi Umi nggak mau yang ibaratnya minta ke Abi gitu loh, Bi ini orang tua kok belum dikirimin, nggak seperti itu. Tapi saya Umi cuma kepikirnya kepingin ngebantu Abi aja gitu, dari nyari kerjaan, kemudian ngelamar pekerjaan, terus jualan juga. Itu sama sekali tidak ada terbesit bahwa Umi harus punya uang banyak atau Umi harus punya ini, punya itu kayak gitu. Mungkin karena belum zaman sosmed kali ya. Gitu. Jadi kita nggak punya perbandingan. Nggak ada perbandingan. Tapi karena masalahnya katanya apa? Sosmed itu bermasalah adalah satu yang termasuk masalah orang-orang yang sudah kecanduan sosmed. Dia selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Iya, benar. Ya itu makanya mungkin Umi beruntung karena belum pada masa itu belum ada kehidupan sosmed gitu. Tapi ya insya Allah sih apapun pada saat kita kapanpun pas waktu awal nikah itu apakah ada sosmed atau nggak ada sosmed ya mungkin apa yang kita sharingkan sekarang ya kurang lebihnya seperti itu. Nggak ada sama sekali target bahwa aku harus kaya loh kayak gitu loh, aku harus punya mobil loh, aku harus punya rumah loh kayak begitu. Nggak ada sih, semuanya kayaknya berjalan alamiah aja gitu. Nggak ada sama sekali keinginan untuk bahwa saya harus kaya kayak gitu. Cuman keinginan Umi cuman ya itu tadi sih, ya pingin ya selalu ngedukung Abi aja kayak gitu. Itu poin penting teman-teman sekalian, poin penting banget, karena ini yang mau Abi ulik dari tadi sebenarnya. Karena kebanyakan orang itu berpikir ketika mereka itu hidup tuh kayak selalu harus ada pencapaian dunia dalam tanda kutip, walaupun kadang-kadang itu kayak bertopengkan kayak akhirat. Tapi kalau kita kan mikirnya gini, di awal ya teman-teman sekalian, terlepas daripada apapun yang Allah sudah berikan pada kita, alhamdulillah, tapi kita berpikir bahwa cuma satu, kita pengen untuk dakwah ini maksimal. Maka kalaupun apa yang kita minta itu adalah sesuatu yang kita sudah harus ada alasan ini untuk kepentingan dakwah yang mana. Contoh misalnya ya, kita waktu dulu ngiler banget ya, kita tuh pengen punya ruko gitu ya. Iya, tempat kajian ya. Tempat kajian, karena kita sudah mulai perlu tempat kajian gitu maksudnya. Jadi kita mulai minta, ya Allah, waktu itu Abi doa di Ka'bah ya Allah,
masa sekaya itu engkau ya Allah, kita nggak bisa nyewa satu ruko pun ya Allah gitu kan ya. Mbok ya kita dikasih sewa satu ruko untuk bikin masjid dan untuk bikin kajian gitu ya. Dan itulah akhirnya jadi ruko Al-Fatih. Dan ya namanya manusia, akhirnya Abi nyesal kenapa ya waktu itu doanya nyewa ruko gitu. Ya itu tapi penting sekali mindsetnya adalah bahwa kita tuh selalu berpikir untuk dakwah. Sampai sekarang kita berusaha begitu, bahwasannya kalaupun ada yang kita punya itu ya untuk dakwah. Contoh misalnya Abi masih ingat juga, ini bicara tentang mindset dulu, Abi masih ingat juga ketika kita punya tabungan ya Dik. Kita punya tabungan, akhirnya setelah ya nanti kita ceritalah gimana bisa punya tabungan kayak gitu ya. Kita punya tabungan, dapatlah 34 juta waktu tabungan kita. Dan Abi harus beli proyektor ya. Yang waktu itu harganya masih 7,5 juta itu ya. Dan itu adalah memang ya kita gunakan untuk beli proyektor, kita gunakan untuk dakwah, kita habiskan untuk bisa memaksimalkan dakwah kita. Nah, kenapa? Karena bagi kita yang penting itu adalah dakwah jadi poros kehidupan kita. Jadi kita nggak pernah mikir harus kerja di mana, harus tinggal di tempat seperti apa, harus punya kendaraan yang kayak apa. Yang penting dakwah tuh jalan, gitu ya Umi ya kali ya. Nah itu yang pertama. Nah bagaimana tata caranya setelah punya mindset kayak gitu? Jadi mindsetnya itu adalah untuk dakwah kalau kita ya. Tapi walau bisawab kalau yang lain. Itu yang pertama. Lalu tata caranya kayak gimana? Ya udah ikutin arus saja kayak kata Umolila tadi. Ya udah alamiah aja. Kita nggak usah ngoyo, kita nggak usah maksa. Memang ada kala ya kita merasa kayak aduh ini kayaknya kok kita rendah ya pandangannya di hadapan manusia itu ya. Ngelihat misalnya waktu itu Koko Freddy belum masuk Islam. Ya, terus waktu itu dia kerja dapat langsung gaji 2 digit. Sementara Abi waktu itu setengah mati nyari kerja, gajinya 2 juta per 2 bulan. 2,5 juta per 2 bulan. Ya Allah, itu kadang-kadang kita merasa kok kayak dunia ini kayak nggak adil gitu ya. Tapi ya itu ya memang namanya itu untuk menguji apakah mindset kita benar-benar untuk dakwah atau tidak. Kalau kita memang mindsetnya untuk dakwah ya sudah, yang penting dakwahku beres gitu maksudnya. Apapun kata orang ya bodoh amat, yang penting saya menjalani ini memang karena indikasi saya dakwah, keberhasilan saya. Kalau selama dakwah saya beres, ya berarti kehidupan saya berhasil gitu maksudnya. Tapi kalau dakwah saya nggak beres, mau sebanyak apapun uang ya percuma. Nah jadi cara pandang kita tentang uang itu adalah uang itu kayak babu ya, uang itu kayak pembantu. Untuk apa? Untuk bantuin kita meraih target-target dakwah kita. Itu kali ya yang pertama ya. Nah terus tadi pertama-tama kan Abi jobless Lalu ketika jobless itu apa yang kita lakukan Jobless, Abi sibuk olahraga, ingat ya Umi? Apa? Sering banget Abi main bola basket ya, itu tadi pagi ya, dari sore itu kan jobless gitu. Ya jobless itu ya. Terus nggak untuk kita mencari kecukupan materi itu kira-kira apa yang Umi ingat? Ngapain waktu itu? Aku jadi lupa Umi. Apa Bi? Abi masih ingat apa Bi? Awal-awal itu Bi? Abi masih ingat awal-awal ketika Abi main basket doang itu. Ini kadang-kadang miris ya. Abi cari kerja tuh nggak dapet. Iya benar. Ngelamar kemana pun nggak dapat. Sampai ingat nggak akhirnya Abi bilang sama Umi mau nggak Abi anterin cari kerja untuk jadi les privat. Itu ingat ya, ya Umi inget lah. Karena Umi yang minta kok. Ya karena Umi dulu kan ngajar privat di Bogor ya. Tapi somehow ditolak juga ya Dek? Iya benar, karena memang mungkin juga nggak ini dulu ya. Waktu itu padahal di Kalideres ya Umi? Iya, kita ngelamarnya kerjanya di Kalideres ya. Tapi kita tinggalnya di Selipi ya? Ya apartemen Tanjung Duren. Dan itu udah cukup jauh ya teman-teman sekalian. Kalaupun keterima juga jauh. Jadi ya, tapi ya karena kita nggak punya pilihan waktu itu saya kayak Abi melamar nggak dapet terus ya akhirnya. Untuk hidup kita jual emas Bi. Iya kita jual emas ya jelas. Itu untuk pulang kampung dan untuk nyangoni siapa ya itu adalah kita jual emas. Terus untuk hidup itu kita sempat mau cari kerja, Abi sempat mau cari kerja tapi kan nggak dapet ya. Iya. Nah karena nggak dapet itu akhirnya ya udah kita melakukan apapun yang kita bisa. Termasuk waktu itu adalah Abi masih ingat ngisi di pasar Selipi. Dan itu walaupun kita nggak ngarepin ada bayaran, dan sampai sekarang kita nggak pernah ngarep tarif kita nggak pernah menarif dan nggak pernah ngarep bayaran daripada ngisi. Abi dapat waktu itu pertama berapa diinget ya?
50.000. Bukan, Berapa? 15.000. 15.000. Ya Allah, iya ya. 15.000. Luar biasa. Jadi 15.000 itu walaupun beli kita bensin, ya? kita nggak ngarep, tapi kita merasa sangat berarti. Kenapa? Karena bisa 2 kali ngisi penuh bensin deh. Iya. Masya Allah. Jadi itu terus menerus kayak gitu sampai akhirnya jadi ada kerjaan jadi dosen dan seterusnya. Ya itu mengalir aja. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah itu kalau misalnya memang hamba itu belum mati, pasti hamba itu masih punya rizki gitu maksudnya. Jadi udah ngalir aja sampai akhirnya Umi berusaha untuk ikut bantu gitu ya. Dan dalam pandangan kita ya perempuan boleh-boleh aja untuk ikut bantu suaminya, malah itu adalah pahala yang besar buat suaminya, walaupun nafkah itu ya tetap ada pada suaminya gitu ya. Abi tetap nyari dengan sebaik-baiknya, walaupun kurang ya Umi yang coba untuk berusaha menuhin. Tapi yang Abi benar-benar apresiat adalah Umi nggak pernah sekalipun untuk neken Abi soalan duit. Iya. Itu penting itu, supaya orang-orang di luar sana juga kalau punya istri ya istrinya juga harus punya pandangan yang sama tentang duit gitu maksudnya. Jadi jangan sampai sudahlah suaminya itu susah dalam menjalani kehidupan itu, istrinya nambah susah. Iya. Harusnya mereka tim yang mereka bareng nyari solusi bareng-bareng gitu ya. Bukannya malah istrinya juga malah ikut ngerongrong gitu loh, kayak orang-orang lain, kok kamu kayak gini-gini aja sih, kok kamu nggak maju-maju sih dan segala macam. Ya kayak gitu. Nah akhirnya Umi waktu itu apa yang Umi lakukan untuk bantu-bantu? Sempat waktu itu, jadi zaman dulu tuh ada orang yang jualan brand hijab gitu Bi. Di situ Umi kulakan, sebenarnya rasa agak sedikit ini juga sih, karena kan Abi gajinya kan kecil Mbak, maksudnya belum cukup ya. Tapi Umi harus minta Abi modal gitu. Tapi ya karena Abi ngelihat Umi yang serius, akhirnya dikasih modal juga untuk kulakan satu brand hijab dari Bandung. Kemudian di situ cuma bermodalkan katalog ya, karena belum ada online pada waktu itu. Jualannya di mana Dari pengajian ke pengajian, sampai ada temen ya yang di BB dulu, Umi ajak join gitu, join, bawa minta Abi anterin ke sana untuk nganter barangnya. Dapat sebulan berapa Entah, lupa, kadang-kadang ngerasa ada untungnya nggak ya dulu, jangan-jangan rugi dulu ya. Abi ingat kok Umi sebulan keuntungannya berapa? Oh gitu. Sekitar 500.000. Iya, Masya Allah gitu kan ya. Jadi memang nggak ada pembukuannya gitu loh. Jadi entahlah gitu. Karena kita cuma untuk bertahan hidup aja, cuma bisa untuk dakwah gitu kan. Iya benar, karena di situ kan kita ya jangankan untuk untuk hidup yang sedikit enak, tapi untuk kita Umi halakoh aja kita nggak punya uang ya untuk naik angkot, naik bis itu, sampai Umi pergi halakoh tuh sama sekali Abi nggak kasih uang waktu itu. Apalagi untuk infak ya. Iya. Bahkan kita dikasih zakat waktu itu sempat ya. Iya, sama betul. Orang gitu. Cuman dalam hal ini ya gitulah, jadi cerita indah sih. Iya, alhamdulillah. Nah, yang penting adalah apa tadi yang pengen kita ceritain? Ketika dalam kondisi sulit, yang penting itu adalah kita mau berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin itu artinya adalah ya dengan apapun yang kita bisa, yang paling tinggi gitu maksudnya. Karena Allah itu sudah menjamin rezeki. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah kepantasan untuk mendapatkan rezeki daripada Allah. Itu maksudnya. Nah, kalau kasusnya Alila ya dia jualan, karena itu adalah yang bisa dia lakukan dalam kesehariannya gitu ya. Walaupun mungkin waktu itu belum punya apapun, hasilnya juga sudah capek-capek gitu kok ya. 500.000 kan nyesek juga waktu itu ya. Gaji Abi 2,5 ya. Gaji jualannya 500.000. Tapi nggak apa-apa, dan kita juga merasa apa ya dia, nggak ada beban ya dia, karena kita belum punya mobil yang harus dikasih bensin, kita juga belum punya gaya hidup yang kayak sekarang gitu ya. Artinya ya itu ya sudah, pokoknya kita yang penting dakwah bisa jalan secara maksimal gitu aja. Nah setelah itu baru berkembang, ya itulah namanya ketika kita sudah berjalan di satu jalan, dan memang kalau Allah pengen kita untuk naik lebih lagi untuk mengambil beban dakwah yang lebih besar, ya akhirnya ini yang kita bisa lakukan. Waktu itu Abi masih ingat gini nih, setiap ada acara dakwah itu selalu kita nyebar proposal ketika di kuliah, ingat ya Adik? Waktu di kampus. Oh iya, kampus. Dan ketika di luar kampus, ketika kita mau ngadain acara dakwah, selalu ada orang-orang itu aja yang dimintai bantuan untuk dakwah. Iya, benar. Dan waktu itu Abi tuh punya banyak sekali keterbatasan dalam dakwah. Contoh misalnya Abi mikir, andai aja saya punya laptop.
andai aja saya punya proyektor, andai aja saya punya ini, andai aja saya punya. Nah, semua andai-andai itu Abi list. Dan Abi jadiin doa, ya Allah kalau saya punya, ya Allah, maka saya akan memfasilitasi orang-orang untuk bisa dakwah. Nah, maka doa itulah yang kemudian Abi bawa terus kepada Allah, sampai akhirnya Allah mengkaruniakan kita beberapa usaha. Lucunya adalah kadang-kadang kita tuh kayak dipermainkan ya. 2009 Abi mulai nulis buku Beyond the Inspiration, dan itu selesai ketika Umi lagi demam berdarah. Ketika Koko mau lahir, 2010-nya Koko lahir, itu Umi demam berdarah. Abi pikir Abi bisa dapat apa ya, penghidupan dari buku. Ternyata enggak. Ternyata Allah malah minta kita untuk ya kerja lah ibaratnya, kerja sama orang tua, ngelayanin bukan ngelayanin orang tua ya, tapi kerja di orang tua yang kita nggak kepikir, tapi kita jalanin aja. Karena selama dakwah masih bisa jalan, kan gitu kan ya. Selama dakwah masih bisa jalan. Kerja di tempat Papi dari tahun 2008 akhir ya. Kalau nggak salah 2008 awal. 2008 awal. Lahir. Gitu kan ya. Padahal kita waktu itu udah nyiapin buku, ternyata bukan buku jalannya. Nah, buku jalannya baru muncul ketika tahun 2010. Gitu ya. Terus ada lagi hijab alila dan segala macam. Yang akhirnya alhamdulillah sih semua yang kita doakan itu Allah ijabah, Allah terima, dan kita nggak tahu sampai kapan. Yang jelas selama Allah masih ngasih kita ini, ya kita terus-menerus akan memanfaatkan ini untuk dakwah. Makanya kita bilang sama anak-anak hijab alila gitu kan ya. Hijab alila tuh muncul karena dakwah. Artinya walaupun hijab alila suatu saat itu nggak ada, dakwah harus tetap jalan. Maka kita coba untuk habisin semuanya untuk dakwah. Berusahanya sih seperti itu. Nah, jadi itu mindsetnya teman-teman sekalian. Dan kita pikir ya, problematika kebanyakan orang-orang dalam masalah-masalah finansial itu, kita tidak bilang tidak ada, tapi kebanyakan itu karena mindset. Karena mindset mereka itu ya udah kayak apa ya, harus kayak gini gitu maksudnya. Lifestyle deh. Harus makan di sini, harus nongkrong di sini, harus punya ini, harus punya itu, pengennya sempurna. Padahal nggak juga kok sebenarnya. Dan mungkin karena dulu kita belum punya sosial media ya, jadi ya memang kita nggak punya beban terhadap seperti apa sih gaya hidup kita yang seharusnya gitu. Ya kita ya tergantung duit kita ada berapa. Yang penting dakwah itu jalan, itu aja sih sebenarnya. Apalagi mau Umi bagiin sama orang-orang yang baru nikah dan problem tentang masalah keuangan Umi. Kalau dari sisi Umi sendiri ya, kalau untuk masalah biasanya ini terkait dengan kondisi orang tua ya Bi ya. Yang selalu Umi pesenin juga ke ibu-ibu dan teman-teman yang di situ baru menikah ya, misalnya kita jodohin ya Bi ya. Ketika lagi masa-masa ta'aruf itu, supaya ketika menikah tentunya dari posisi Umi sebagai seorang istri ya, bisa jadi kan dari sisi laki-laki berbeda ya, karena laki-laki kan tetap harus punya motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik dong ketika mau memberikan penghidupan buat keluarganya. Tapi kalau dari sisi Umi sebagai seorang istri, seorang perempuan ya, supaya gimana caranya kita ini sebagai seorang istri itu bukan malah menjadi orang yang membebani suami kita gitu loh, karena kasihan banget gitu kalau seandainya siapa sih seorang suami yang nggak pingin membahagiakan istrinya gitu loh, pasti pingin dong, tapi bisa jadi kan memang belum dan mungkin masih dalam tahap berusaha atau Abi potong dikit apa? Tapi bukan berarti yang cowok malas-malasan ya, kayak yang Umi bilang tadi. Tahapan gitu. Berusaha gimana? Jadi istri juga harus dalam hal ini support si suami supaya bisa tetap semangat. Jadi di pagi hari itu si suami itu kayak semangat gitu loh habis supaya disemangatin gimana Om? Gitu, enggak yang ibaratnya keluhan-keluhan misalkan ini gimana nih, bapakku lagi sakit, ibuku perlu uang, ini adikku belum sekolah, itu nggak selesai gitu. Itu nggak akan selesai kalau seandainya semua harus tanggung suami kita kayak gitu loh. Abi tahu Umi semangati Abi dengan cara apa? Apa Bi? Setiap pagi selama 2 tahun Umi masakin Abi nasi goreng dengan bumbu yang sama dengan beberapa lembar kentang goreng yang sudah lemes. Kalau siangnya. Iya. Supaya Abi nggak usah keluar uang ketika di kampus gitu. Abi tahu itu. Berapa tahun? 2 tahun ya lumayan lah selama di situ. Ya Allah, nasi goreng yang dengan bumbu yang sama itu ya, dengan kentang yang lemes gitu ya.
Gitu. Jadi insya Allah sih, mudah-mudahan sih, ya intinya kita kan seorang istri harus yang selalu mensupport suami sih, gitu Ya. sih Bi. Ya itu yang Abi pikir harus ada pada setiap perempuan ya. Insya Allah setiap masalah ya, apapun masalahnya termasuk masalah keuangan itu bisa ditanganin kalau kita udah solid sebagai suami istri gitu ya. Jangan sampai justru saling apa ya, kayak saling merongrong gitu maksudnya. Iya. Yang istrinya kayak tadi gitu merongrong, kapan ini udah banyak masalah nih, sedangkan suaminya juga kayak malas-malesan gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Itu aja teman-teman sekalian, yang penting mindsetnya dan tentang tata caranya. Ada banyak hal yang jelas teman-teman harus yakin kalau setiap rezeki sudah ditentukan oleh Allah, dan selama kita masih hidup pasti ada rezeki. Pertanyaannya, rezekinya itu untuk apa? Itu aja pertanyaannya, harus teman-teman senantiasa coba untuk pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.